Record. Oke, apa saja yang kita bahas hari ini? Nggak tahu saya perlu mengenalkan diri lagi nggak? Boleh, Pak. Boleh Pak, karena kelasnya juga ini kan ada yang digabung Pak, Ada jadinya yang belum pindah-pindah pada ya? tahu. Ya ada. Semester 4 masih banyak gitu, terus ada seleksi alam gitu berkurang digabung kelasnya. Ya, Apalagi kelas pagi. seperti itu Pak. Iya, ya. Kelas pagi mungkin banyak yang pindah malam juga ya. Yang Iya pertama, Pak, terus pindah lagi ke pagi. terus pindah lagi. Yang kita akan bahas hari ini, saya baru beli namanya apa ini lupa saya, penpad ya apa untuk coret-coret untuk mendukung perkuliahan ya. Jadi saya sebenarnya walaupun lebih suka online, tapi saya juga banyak hal yang saya siapkan. Dari saya beli kamera, saya pakai dual layar untuk setting zoom-nya, terus beli speaker, mikrofon, beli lampu, dan udah kayak YouTuber ya. Jadi kalau saya kuliahnya sungguh-sungguh, kalian juga ngajarnya sungguh-sungguh, kalian juga harus kuliahnya sungguh-sungguh. Yang pertama kita akan bahas tentang ya kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu pasti ya. Awal hari ini ada mata kuliah, tadi pagi ada, sebelumnya udah ada mata kuliah ya? Enggak ada Pak, hari Senin cuma satu mata kuliah doang, kebetulan mata kuliah Bapak doang. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas kontrak kuliah, pengenalan, nanti pengenalan nggak saya tulis di PowerPoint. Tapi saya biar nggak, biasanya PowerPoint saya searching itu muncul di website-website kayak script.com gitu ya. Ada yang upload ulang, jadi di situ ada email dan lain sebagainya, ada nomor telepon, jadi nggak saya tampilkan di sini. Takutnya nanti ada yang upload ulang di tempat lain, banyak yang bisa akses. Nanti saya perkenalan dulu, mungkin terus kontrak kuliah, terus aturan perkuliahan, ini yang penting. Mungkin agak beda ya saya cara ngajar. Kalau dulu mungkin pas automata masih sempat, bentar, automata itu semester, kalau masih sempat ketemu kayaknya saya ngajar siang gitu ya. Ya, ya. Mungkin agak berbeda di kalau dosen lain gitu, aturan perkuliahan saya. Bagaimana cara pengumpulan tugasnya, nilai UTS dan UAS, bagaimana saya cara menilai, nanti saya jelaskan. Terus saya juga sudah buat chatbot perkuliahan. Saya buat bot untuk sebagai asisten saya ya. Karena saya orangnya malas jawab pertanyaan apakah hari ini ada kuliah, nilai saya, kehadiran, dan sebagainya. Saya buat bot khusus yang dia akan balas otomatis. Dari cek nilai, kehadiran, terus link tugas, dan lain sebagainya, materi, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya kalian harus daftar dulu. Nanti saya kasih penjelasannya dan bagaimana cara daftarnya. Baru terakhir kita akan bahas di materi kita, pengenalan dulu, konsepnya dulu, konsep pengujian software dan sistem, termasuk juga saya akan jelaskan, saya kasih kisi-kisi atau contoh lowongan pekerjaan yang ada hubungannya dengan pengujian software dan sistem. Ini lagi ramai sekarang. Software testing, automated software testing atau quality assurance dan lain sebagainya, QC, QAC kalau software perangkat lunak ini, quality assurance control dan lain sebagainya sih. Istilahnya banyak kalau dalam perangkat lunak. Termasuk saya jelaskan deskripsi mata kuliah dan penjelasan capaian mata kuliah. Itu yang akan kita bahas hari ini. Ini kalau kuliah di kampus mungkin agak malas-malasan ya, karena udah panas hari ini. 2 hari kemarin ya, sampai trending di Twitter ya, itu bagaimana panas trending ya. Karena saya rasa juga panas banget kemarin, 2 hari kemarin sehari kemarin. Sampai di beberapa Tiap hari tempat. Pak. Enggak lah kalau tiap hari, tapi beda panasnya. Ada panas yang cuma ya panas. Tapi kalau kemarin tuh panas tapi sakit panasnya. Nyelekep nih, Pak. Kayak kalau kita deket api atau kompor gitu rasanya. Panasnya Sekarang mah panas, hari panas Pak, sakit panasnya. panasnya sakit. Saya ya
termasuk perkuliahan ya, saya jelaskan. Saya dulu kuliah S1 di Surabaya. Saya rasa Surabaya lebih panas kalau menurut saya. Nggak tahu juga kalau mungkin beberapa tempat ya apa waktu beda gitu ya. Tapi kalau saya lihat Surabaya panas, panas juga, panas banget. Bekasi juga panas. Iya emang, iya ada yang kalau kalian lihat biasanya Surabaya, Bekasi yang biasanya ngeluh tentang panas. Makanya lebih enakan di rumah aja ngajarnya ya. Nah ini kontrak kuliah ya. Kalau nama saya tulis aja di sini ya. Nama saya panggil aja Pak Dwi. Kalau butuh nama lengkap ya kayaknya nggak butuh nama lengkap. Kecuali kalau kalian bimbingan saya skripsi butuh nama lengkap sama NIDN. Saya panggilnya Pak Dwi aja. Nama pasaran ya. Pasti kalian nggak tahu di kelas ini ada yang namanya Dwi atau enggak. Kalau kalian pasti punya teman yang namanya Dwi ya. Pasti itu. Karena ini bahasa Sanskerta artinya anak kedua. Itu aja, lebih mudah. Itu untuk nama ya. Harusnya nggak ada masalah. Untuk apa kontak yang bisa dihubungi itu ya yang di grup ya, saya buat grup itu adminnya kan udah kelihatan. Saya sama bot WA saya itu. Nah, kehadiran kontrak perkuliahan dibagi menjadi 4 ya, standar. Ya mungkin ada dosen lain yang memasukkan keaktifan dan lain sebagainya itu ya. Ya, terserah masing-masing. Kalau saya dibagi 4, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Kehadiran 15, tugas 20, UTS 30, UAS 35. Sebenarnya kalau kalian, saya kasih bocoran ya, kalau kalian ikut UTS UAS itu udah pasti lulus. Saya jamin ikut UTS UAS. Hadir mungkin 2-3 kali, tugas ya 2-3 apa 20%, 30%. Karena ini udah besar nih 30 35 ini kalau ya mungkin 60 tambah dikit udah 65 itu udah C, 70 udah C plus dan lain sebagainya. Jadi saya bagi mahasiswa itu ada beberapa tipe ya kalau menurut saya. Ada tipe mahasiswa yang penting lulus. Nah, ini saya. Kalau kalian itu tipe mahasiswa yang penting lulus, menurut saya ya udah ikut UTS UAS aja. Jadi saya juga nggak repot mikirin ngoleksi tugas kalian, apalagi tugasnya yang copy paste gitu kan. Kehadiran juga saya nggak capek-capek ngecek kehadiran kalian. Saya jamin kalau ikut UTS UAS C nilainya. Ya, karena kalau kalian pengennya lulus ya, cuma lulus ya. C itu lulus ya. Kalau D kan bisa lulus, bisa ngulang, bisa enggak gitu. Tapi kalau bisa ngulang ya. C itu lulus. Tapi kalau pengen dapat nilai C ya, ikut UTS UAS itu pasti itu syarat kelulusan. Kalian kehadiran terus, tugas terus, tapi kalau nggak ikut UTS UAS nggak bisa lulus. Jadi harus ini syarat utama ya ikut UTS UAS. Kalau pengen dapat B ya ikut UTS UAS, tugas setengah rajin, kehadiran setengah rajin gitu ya. Kalau ingin dapat A atau A plus, nggak tahu A plus ada nggak ya? A gitu ya. UTS UAS dikerjakan, tugas dikerjakan sungguh-sungguh, kehadiran ya 60%, 70% lah. Udah tergambar ya. Kalau pengen di mata kuliah saya pengen dapat nilai berapa itu seharusnya udah tergambar. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, ini mohon maaf Pak, untuk kehadiran Kehadiran bisa kenapa? diiniin nggak Pak? Bisa di presentasinya digedein dikit nggak Pak? Kenapa emang kehadiran? Ini berarti tipe orang yang rajin hadir ya. Jadi pengennya hadirnya tinggi. Yang lain bagaimana? Kalau saya ngikut kesepakatan 15 Tugasnya 15, Pak. tugasnya oh ya. Tugasnya 15. Tugasnya 15, kehadiran 20. Bisa saya rubah nanti. Nah, iya gitu Pak maksudnya. Ya udah. Deal ya. Kalau iya saya Nah, yang lain deal nih.
Jadi kalian lebih milih hadir daripada ngerjain tugas gitu. Ya udah nggak apa-apa, terserah kalian sih. Saya ganti dulu PowerPoint-nya. Kadang saya kalau nggak ganti saya lupa nanti ketika pertemuan terakhir rekap nilai. Oke. Tapi kalau yang rajin tugas, rajin kehadiran harusnya persentase berapapun nggak akan masalah. Oke, ada lagi mau ditanyakan masalah kontrak kuliah? Cara ngitungnya gimana? Sebenarnya ngitungnya gampang sih ya. Sebenarnya kalian bisa ngitung sendiri ya. Nilai UTS itu nanti dikali 30%. Nilai UTS itu dikali 30%, nilai UAS dikali 35%. Tugas kan saya ada banyak. Nilai tugas nanti di total. Nanti saya transparan masalah nilai, nanti tugas bisa dicek nilai tugasnya dan bisa direvisi. Tugas nanti total tugas nilainya dibagi dengan jumlah total. Diambil rata-ratanya dikali 15%. Kehadiran satu semester itu ada 14 pertemuan ya. Tugas 20%, Pak. Nah, ini ada kembali lagi tugas 20%. Gimana? UASnya 30 juga, Pak. Biar Jadi, sama sama UAS-nya UTS. dikurangi 5%. UAS-nya 30. Iya Pak, jadi rata. Maksudnya UAS-nya 30. UAS-nya kurangi 5%. 5%-nya dipindahin ke tugas. Gitu. Nice. Nggak apa-apa. Kalau pengennya seperti itu nggak apa-apa. Yang lain bagaimana? Dosennya udah Itu ngobrol sama siapa tadi? Seperti ini. Iya Pak. Oke, yang lain bagaimana? Saya sambil dengan makan dulu. Bukan makan sih, maksudnya cemilan. Oke, yang lain setuju? Kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Nanti kalau pengen maksudnya kalau Setuju Pak. nggak ketemu kesepakatan, kita buat ini namanya voting. Pakai voting, nanti saya buat link untuk voting. Jadi seperti ini. Pak, mohon maaf, itu untuk UAS sama UTS itu sebenarnya ada berkaitan nggak sama tugas? Oh iya, mungkin dia ikut mata kuliah saya sebelumnya. Iya, pernah Pak. Kalau di mata kuliah ini kayaknya enggak. Karena ini mata kuliah pengujian software dan sistem. Materinya banyak. Kemungkinan tugas nggak kaitan. Nanti tugas sendiri, UTS sendiri. Oh ya udah, berarti UAS 30 aja Pak, biar rata Pak. Bentar saya ganti lagi berarti. UAS-nya 30 ya. Ya, UAS-nya 30 seperti ini ya. Dilihatnya juga enak ya, 30, 20, 20, 30, 30. Oke. Saya jelaskan dulu. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau tentang kehadiran dibagi 14 pertemuan itu belum termasuk UAS UTS ya. UTS UAS nggak dihitung kehadirannya, otomatis hadir sih kalau pengen lulus.
Jadi 17 pertemuan itu 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Terus tugas itu ya tugas saya agak banyak ya. Tapinya semua tugas pengumpulan terakhirnya sebelum UTS dan UAS. Kalau sudah ada yang ikut mata kuliah saya, mungkin udah pernah tahu ya. Jadi semua tugas itu sebelum UTS ya, semua tugas terakhir pengumpulan sebelum UTS. Kalau nanti UAS sebelum UAS. Ini untuk tugas. Nanti saya jelaskan cara pengumpulan tugasnya pakai Google Drive. Saya nggak lewat email atau WA. Kalau lewat email harus saya download dulu. Kalau Google Drive bisa saya buka online ya, tanpa perlu download. Jadi nggak menu-menui komputer. Terus UTS, karena ini bukan mata kuliah eksak, matematika, fisika itu kan eksak. Ini mata kuliah subjektif ya, project dan lain sebagainya. Nanti nilai maksimal itu 95. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau UTS-nya telat gimana Pak? Dia ada pengurangan nggak Pak? Enggak. Kalau UTS-nya telat nggak ada pengurangan. UTS susulan atau UTS tepat waktu nilainya sama. Nggak ada pengurangan. Seperti itu ya. Mohon maaf, ini untuk masalah kehadiran, itu kalau misalkan kita izin atau ini gimana Pak? Oke, kehadiran nanti saya bahas masalah kehadiran. Teknik kehadirannya nanti saya bahas. Ini di slide selanjutnya ini untuk persentase dulu aja. Itu masuknya ke aturan perkuliahan nanti. Setelah ini saya akan jelaskan bagi aturan perkuliahan di semester ini. Oke, kalau untuk kontrak perkuliahan sudah fix ya. Ada lagi yang mau dibahas, ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada, udah fix ya, 20, 20, 30, 30. Selanjutnya ke aturan perkuliahan. Saya jelaskan satu-satu ya. Bentar, saya kirimkan link untuk materi saya ya. PowerPoint saya di chat Zoom. Link download untuk PowerPoint yang saya pakai materi hari ini. Oke, sekarang ke kehadiran. Aturan perkuliahan yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran dihitung dari klik tombol online ya. Tadi ada banyak masalah karena ternyata ada absensi online ya. Tapi bukan absensi online yang saya maksud. Itu menu baru di e-kampus ya. Absensi online pakai foto sama Google Map. Udah kayak pegawai. Kehadiran ini klik tombol online ya, yang ada logo Zoom di e-kampus, sekaligus untuk mengetahui link Zoom kalian, link Zoom pertemuan kita. Jadi di Zoom itu sudah saya schedule untuk 1 semester, linknya tetap. Jadi itu kehadirannya dengan klik tombol online logo Zoom ya, di e-kampus. Jadi untuk yang izin, sebenarnya harusnya kalau ada keperluan apapun sih nggak perlu izin sih. Maksudnya bagaimana? Ya karena untuk kehadiran tinggal ngeklik tombol online. Masalahnya untuk perhitungan nilai akhir kan yang hadir sama enggak gitu kan. Hadir 1, enggak kosong. Nah, izin itu dia masuknya enggak hadir juga masuk enggak hadir dan juga enggak masuk juga disebut hadir.
Makanya saya buat tengah-tengah aja lah. Kehadiran gampang, tinggal klik tombol online. Jadi kalau ada kendala apapun, dalam kondisi mendesak apapun harusnya nggak ada masalah sih. Maksudnya tinggal klik tombol online, entah kalian mengikuti Zoom-nya atau enggak, saya kurang tahu. Yang penting kalian sudah ngeklik tombol online. Seperti itu ya. Kalau mengikuti pasti dengan ngeklik tombol online sih, karena linknya saya taruh di situ. Ini termasuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Hari ini sudah ada yang izin juga. Seharusnya kalau baca nggak perlu izin, tinggal klik aja untuk kehadiran. Terus ini juga direkam. Setiap pertemuan saya kalau lewat Zoom saya rekam, nanti kalian bisa akses linknya, rekamannya di website saya. Seperti itu ya. Tadinya nanya tentang kehadiran. Itu aturan pertama. Kecuali nanti kalau nggak ada web meeting gitu ya, kemungkinan ada beberapa waktu mungkin saya kasih kuis atau tugas. Nah itu kehadirannya nggak dari klik tombol online, tapi mungkin dari kuis atau jawab pertanyaan gitu ya. Atau dari tugas. Kalau ngumpulin tugas berarti hadir, kalau nggak ngumpulin tugas berarti nggak hadir. Itu saja. Itu aturan pertama. Terus selanjutnya yang kedua, pengumpulan tugas atau laporan. Itu lewat Google Drive. Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi dikumpulkan lewat Google Drive, linknya nanti dikumpulkan di form yang saya sediakan. Jadi jangan lewat email atau lewat WA gitu ya. Nah masalahnya kalau di Google Drive itu default-nya itu orang lain nggak bisa akses. Harus di-update dulu settingan privasinya. Klik kanan itu ada share, terus setting ke public atau siapa saja yang dapat link gitu ya. Nanti saya kasih contoh biar kelihatan bagaimana cara uploadnya. Itu aturan kedua. Selanjutnya terakhir tugas, jadi nggak perlu ada yang nanya lagi, Pak, terakhir pengumpulan tugas kapan? Terakhir pengumpulan tugas adalah sebelum UTS atau sebelum UAS. Artinya kalau sebelum UTS, ya pengumpulan tugasnya sebelum UTS. Kalau pertemuan kedua itu sebelum UAS, pengumpulannya sebelum UAS. Dan tidak ada toleransi, alasan apapun ya, ya udah konsekuensinya seperti itu. Terus, nah ini yang nggak bisa hadir, jangan khawatir, ini keuntungannya kuliah online. Kalian bisa tetap ngikutin, nggak ketinggalan. Jadi nggak ada istilah ketinggalan, nggak ngikutin karena nggak ngerjain tugas karena ketinggalan perkuliahan atau yang lain sebagainya. Karena rekaman perkuliahan, semuanya saya, kalau perkuliahan itu online, saya rekam. Kayak offline nggak tahu rekam atau enggak. Dan saya upload di website perkuliahan saya yang saya buat, nanti saya kasih tahu. Linknya yang materi yang saya kirim di chat Zoom itu ya. Kalau saya nggak lupa klik rekam ya, seperti tadi saya hampir kelupaan. Jadi kalau kalian tahu belum saya klik record di Zoom-nya, kalian ingatkan biar ada ini rekam. Kecuali ada gangguan yang lain juga, kadang koneksinya juga ada masalah. Oke, itu untuk aturan perkuliahan yang dari 1 sampai ke 4. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Karena Zoom saya free, jadi kadang agak pecah gambarnya. Silakan yang ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan aturan perkuliahan selanjutnya. Saya nggak mewajibkan on kamera ya, tapi kalau ada yang mau on kamera juga nggak apa-apa. Kalau saya on terus sih. Kecuali nanti di pertemuan terakhir, kemungkinan akan saya wajibkan untuk on kamera. Ya pertemuan terakhir ya, untuk biasanya kalau offline, perkuliahan offline kan foto bareng dan lain sebagainya ya, buat kenang-kenangan. Terus lanjutan ini yang saya ide yang tiba-tiba muncul kemarin sih sebenarnya. Tadi saya belum masukkan ya. Saya juga akan memasukkan yang aktif di perkuliahan.
Ya nggak banyak sih. Yang aktif bertanya, biar saya selama satu pertemuan itu 2 jam lebih. Oh bentar, ada yang bisa coret-coret. Belum saya disable berarti. Disable annotation for other. Kelupaan. Nah ini hadiah. Yang rajin nanya, ya nggak rajin ya, bukan rajin sih. Yang pertanyaannya itu sesuai konteks dan menarik, bagus lah pertanyaannya, akan saya mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Akan saya tunjuk, pertanyaan bagus, silakan ambil hadiahnya gitu ya di tempat saya. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah, bentar, saya sudah nyiapin hadiah banyak. Ya nggak banyak sih, maksudnya kuantitinya banyak. Hadiahnya sepeda, Pak. Kenapa? Hadiahnya sepeda, Pak. Enggak lah, sepeda mahal sekarang. Kalian bisa, bentar, saya share. Saya tuh close dulu PowerPoint-nya. Ini ya, website saya ya. Kalau yang sudah ngikutin perkuliahan saya sih bisa lihat. Jadi materi perkuliahan, terus rekaman perkuliahan itu saya upload di website saya ya. Semuanya saya upload dari 3 semester yang lalu. Dari ini websitenya, cacademy.me.id, bukan .com ya, karena .me.id itu cuma domain setahun cuma 8.000. 8.000 apa 7.000 ya? Kalau .com kan 100, kemahalan. .me.id aja lebih murah. Terus hostingnya ini cuma 30.000 6 bulan. Ya berarti cuma 60 tambah 60, 70.000 udah dapat website. Untuk saya rekap semua perkuliahan saya taruh di sini. Jadi kalau ada yang mau mengikuti perkuliahan saya sebelum-sebelumnya, bisa lihat di sini. Semuanya ada: sistem basis data, rekayasa perangkat lunak, praktikum perancangan basis data Oracle, pengolah citra, pengujian sistem di pemrograman komputer, basis data Oracle, e-book. Saya juga naruh e-book di sini. Yang pengen e-book gratis, development, saya bagi menjadi beberapa kategori. Ada development, front end, DevOps, back end, mobile developer, machine learning, basis data, forensik, e-book lengkap. Saya orangnya ini apa, ada kelemahannya juga. Maksudnya pengen tahunya tinggi ya. Segala hal tentang etis saya pelajari. Masalahnya otak manusia itu terbatas, jadi nggak bisa. Itu yang seorang itu nggak bisa ahli dalam segala hal ya. Dia bisa tahu segala hal tapi nggak ahli, atau tahu sedikit tapi ahli, gitu ya. Kayak contoh mudahnya seperti dokter ya. Ada dokter umum, dia tahu segala hal tapi nggak ahli. Ada dokter spesialis ya, spesialis dalam, spesialis mata, ya dia spesialis cuma fokus di mata itu aja. Ya dalam IT itu sama sebenarnya. Informatika itu terlalu luas. Jadi kalian harus tentukan dari sekarang kalian mau fokus di mana. Kalau semuanya kalian pelajari, ya malah nggak jadi ahli apa-apa. Mau fokus di image processing, mau fokus di data science, mau fokus di forensik, keamanan jaringan, security, atau mau fokus di front end, back end, terus DevOps istilahnya untuk server, keamanan server, atau mau fokus di UI UX yang senang desain, itu ada banyak sekarang. Atau fokus di sini, pengujian software dan sistem, itu ada kategori baru yang sekarang lagi rame sebenarnya. Mata kuliah pengujian software dan sistem itu udah lama, tapi lowongan pekerjaan terus topik tentang pengujian software itu semakin meningkat akhir-akhir ini karena dengan banyaknya perangkat lunak yang dipakai banyak orang gitu ya. Jadi membutuhkan engineer quality assurance seperti itu. Oke, kalian bisa kunjungi di sini. Terus sebentar, saya yang pertanyaannya menarik akan dapatkan hadiah /hadiah. Hadiahnya ada 2 macam. Yang pertama gantungan kunci. Nah, ini gantungan kunci dengan logo yang di WA tadi, di WA grup, sama stiker yang ada hubungannya dengan IT ya. Kalian bisa tempel di belakang laptop
Orang-orang kan sebenarnya biasanya seperti itu ya, anak IT. Banyak stiker di laptopnya. Bukan orang Indonesia aja, orang luar juga seperti itu. Oke, itu untuk yang setiap saya usahakan setiap pertemuan yang pertanyaannya menarik dapat hadiah. Nggak 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 saya khususkan satu, bisa pertemuan bisa 1-2 orang. Jadi rajin-rajin bertanya. Tapi yang bagus sih yang nggak ada yang ada hubungannya dengan mata kuliah kita, gitu ya. Bukan yang pertanyaan ngasal gitu ya. Oke. Nah, untuk cara ngupload tugas mungkin ada yang belum tahu. Kalian buka Google Drive gitu ya. Saya usahakan nih kalian menggunakan Google Drive ya. Kalau ada yang pakai OneDrive yang dari Microsoft itu kadang saya harus download dulu. Kalau pakai Google Drive itu saya nggak perlu download. Jadi kalian tinggal upload. Cek suara saya kedengaran? Dengeran Pak. Dengar Pak, dengar. Kedengeran Pak. Nah, kalau kalian tinggal buka Google Drive, terus mungkin kalian buka Google buat folder baru gitu ya, biar rapi. Mata kuliah apa atau tugas dan lain sebagainya. Dulu ketika mahasiswa sih lebih suka nyingkat mata kuliah. Biasanya pengujian software dan sistem berarti PSS. Kecerdasan buatan biasanya disingkat KCB. Pemrograman berorientasi objek disingkat PBO. Terus, nah kalau sudah buat folder mungkin kalian upload tugas kalian gitu ya. Kalau dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk Word juga boleh. Saya pilih yang Word ya. Habis itu kalian share, get link. Kalau saya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia tulisannya mungkin dapatkan link. Nah, jangan langsung di-share. Dari sini ganti dulu ini hak aksesnya ini. Ganti ke anyone with link atau siapa saja yang dapat link biar saya bisa buka. Nah, ini copy link tinggal dikumpulkan di nanti biasanya saya buat form untuk pengumpulan tugas. Jadi pertemuan 1 kalau hari ini nggak ada tugas ya. Materi rekaman 1. Kalau nanti pertemuan 2 ada materi rekaman form pengumpulan tugas. Jadi kalian kumpulkan tugasnya, taruh linknya berarti dalam bentuk Google Form biasanya nama, NIM gitu kan, baru link. Seperti itu. Nah, itu untuk pengumpulan tugas. Di saya, kalau saya tugas itu bisa direvisi ya. Tugas bisa direvisi. Jadi semua tugas akan saya koreksi dan saya kasih feedback atau kasih tanggapan. Kalian bisa cek nanti di boot WhatsApp-nya. Sekarang masih saya perbaiki boot WhatsApp-nya. Udah banyak WhatsApp-nya ada update, jadi kadang karena WhatsApp-nya ada update harus ada beberapa ini yang dirubah. Dari setiap tugas itu semuanya sekarang ada tugas gitu. Terus kalian kumpulkan, nanti kalian bisa cek nilainya berapa, terus revisiannya apa yang harus diperbaiki. Nah, ini bedanya kalau mata kuliah yang kalian ikuti mungkin di dosen lainnya. Mungkin kalian kumpulan tugas, kalian nggak tahu tugas kalian itu benar atau enggak, nilainya berapa gitu ya. Nah, kalau biar saya pengen tahu dan kalian bisa memperbaiki kesalahan kalian, nanti saya kasih tahu kesalahannya di mana, nilainya sekian. Nanti kalian kerjakan lagi, kalian revisi lagi, kumpulkan lagi, nanti nilainya berubah lebih baik. Nilai tugasnya. Seperti itu ya. Seperti kayak gini itu sebenarnya dilakukan sama biasanya anak seni, mahasiswa seni, institut kesenian gitu biasanya kayak gitu. Apalagi yang seni gambar gitu ya, biasanya gambar, salah dicoret-coret gambar lagi. Dan itu biasanya harus bimbingan secara offline, nyari dosennya. Kalau kalian cukup revisi lewat online, nggak perlu harus nyari-nyari saya gitu ya. Itu untuk tugasnya, jadi bisa direvisi. Kalau bisa sih kerjakan sungguh-sungguh. Kalau nggak pengen ngerjain tugas, mending nggak usah dikerjakan sekalian. Daripada saya harus capek-capek ngerjakan, terus saya harus capek-capek ngoreksi, kerjanya asal-asalan, nilainya juga dikit, nggak ngaruh sama nilai kalian juga, ya mending nggak usah dikerjakan juga. Saya harapnya seperti itu. Kalau emang niat kerjakan, kalau enggak ya nggak usah. Jangan juga contek ya, apalagi sama persis gitu.
Jangan. Mending nggak usah ngerjakan daripada sama persis. Itu sih. Jadi yang mengerjakan itu emang sungguh-sungguh, saya inginnya yang mengerjakan itu emang sungguh-sungguh untuk mengetahui pemahaman saya itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Saya juga untuk mengetahui apa yang saya ajarkan itu sudah nyampe ke kalian atau belum gitu. Kalau masih ada, ada yang ternyata masih belum paham dari tugas ini, ada yang belum paham di bagian ini. Mungkin saya jadi evaluasi gitu ya. Jadi tugas itu jadi evaluasi bagi saya. Oh ternyata ada yang belum paham bagian sini, mungkin saya ulang lagi di pertemuan selanjutnya gitu. Itu. Kalau kalian ngerjainnya asal-asalan juga, saya nggak tahu ini karena asal-asalan atau karena emang belum paham gitu. Dan saya itu sebenarnya kalau ngasih tugas itu saya kasih contoh sebenarnya. Jarang saya kasih tugas yang enggak kasih contoh, semuanya kasih contoh. Jadi saya sebenarnya saya ngikuti, tetap saya ngerjain tugasnya juga, saya kasih contoh tugas ini gitu ya. Contohnya ini saya kerjakan sendiri. Biasanya saya seperti itu. Sekarang giliran kalian kerjakan. Ya harusnya nggak ada masalah sih. Kayak gitu masih ngasal-asalan ya, kebangetan. Ya mending nggak usah ngerjakan sekalian. Seperti itu ya untuk tugas. Nah, terus ada reminder perkuliahan. Ya ini inisiatif saya sendiri aja sih sebenarnya. Biar ada komunikasi gitu ya paling enggak. Reminder perkuliahan itu nanti kalau kalian yang daftar boot perkuliahan kan saya save nomornya itu di data saya. Jadi sejam atau 2 jam atau 15 menit sebelum perkuliahan nanti saya WA reminder, istilahnya ngeblast WhatsApp ya, bahwa akan ada perkuliahan jam sekian, materinya mungkin saya tampilkan kalau materinya udah selesai, link download materinya, terus kalau ada tugas mungkin sebelumnya sudah saya kasih ini informasi dan lain sebagainya. Itu untuk reminder perkuliahan. Itu juga kalau saya ingat juga, namanya juga manusia kadang lupa ya kalau harus ngecek. Sebenarnya itu pakai schedule saya, tapi kan schedule-nya juga harus saya setting ya. Kalau kelupaan ya lupa juga. Itu untuk reminder perkuliahan. Terus UAS, UTS itu kemungkinan project ya, dan ada kemungkinan juga kalau nggak UTS UAS-nya itu presentasi gitu. Jadi usahakan untuk dipersiapkan. Jadi kadang ada yang sampai waktunya UAS selesai belum ngumpulin karena Pak saya masih ngupload video presentasi saya gitu ya. Koneksinya lemot gitu. Harusnya kendala seperti itu bisa dihindari ya. Jadi disiapkan dari sekarang bagaimana cara ngerekam desktop, presentasi yang bagus dan lain sebagainya. Ini banyak hal yang bisa kalian latih dari UTS UAS presentasi ya. Pertama, saya jadi tahu pemahaman kalian tentang materi dari presentasi itu. Paling nggak kalau presentasi dan individu, kalian harus baca, harus paham gitu ya. Kalau ngasal juga kelihatan. Terus ini belajar untuk PD gitu ya, bagaimana bisa PD dalam presentasi. Presentasi itu akan kalian temui di dunia kerja, apalagi yang dunia software gitu ya, perangkat lunak. Kalian harus presentasikan kerjaan kalian ke tim yang lain, ke atasan yang lain gitu ya. Belajar untuk percaya diri, belajar merangkai kata, public speaking, dan lain sebagainya. Itu juga penting. Saya juga nggak terlalu pintar public speaking juga ya. Nah, biasanya kelemahan orang IT itu di sana. Public speaking, marketing, dan lain sebagainya. Nggak kayak orang marketing atau manajemen yang dia pintar rayu gitu ya. Kalau IT kan nggak banyak ngomong sebenarnya. Tapi itu kelemahan, jadi harus dilatih untuk banyak ngobrol, mempresentasikan. Saya nguji skripsi sama nguji KKP itu kayak anak SMP presentasi ya. Dia taruh semua teksnya terus dibaca gitu. Harusnya kalau S1 jangan seperti itu ya. Ya paling nggak minimal seperti saya, ada poin-poinnya gitu kan. Enak dilihat, itu ya itu dilatih. Nah, dilatihnya bisa niru, lihat aja di YouTube itu banyak orang presentasi. Orang IT juga banyak yang pintar ngomong bagaimana dia presentasi yang bagus, poin-poinnya saja dijelaskan gitu kan. Jangan sering sih saya lihat mahasiswa presentasi ngomong, maksudnya kayak orang baca. Orang bacanya itu bukan kayak orang baca
dewasa kayak orang SD, mahasiswa SD, anak SD kalau baca gitu ya. Ya itu kadang setiap tugas yang masuk akan langsung dikoreksi seperti itu ya. Jangan seperti itu sih. Kalau di dunia kerja malah bisa diketawain deh. Terus ditanya kuliahnya di mana? Aduh, bawa nama kuliah. Ini juga jadi masalah juga. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya buat semua ini tujuannya bukan karena untuk menyusahkan atau enggak, karena ada tujuan baiknya untuk kalian sendiri juga. Ngelatih. Walaupun perkuliahannya online, tapi nggak mempengaruhi bagaimana transfer pengetahuan dan pelatihan itu ya. Sekarang udah banyak pelatihan online juga. Dengan adanya pandemi dan corona ini, udah banyak pelatihan kursus online IT itu banyak banget ya. Di coding dan lain sebagainya itu. Itu juga isinya paling cuma materi baca, ya sama saja sih. Seperti perkuliahan. Jadi tergantung orangnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Saya belum masuk ke materi ya, baru perkenalan, terus bahas aturan perkuliahan. Pak mau nanya Pak, Iya, silakan. untuk mata kuliah pengujian software ini kan dimulai jam 1 Pak ya. Apa bisa gitu Pak diundur jadi ke pagi? Ya itu juga kalau teman-teman yang lain setuju sih. Oke. Ini ada yang minta untuk diajukan ke pagi, bagaimana? Kalau saya sih siap-siap saja, tapi kalau pagi saya jam 10 ada jam ngajar ya. Jam 10 itu ada ngajar sampai jam 12.30 ya sebenarnya. Jadi bisanya ini sebelum jam 10 ya, jam 8. Paling nggak jam 8 standarnya. Kalau jam 9 ke jam 10 mepet. Jam 8 lah. Ya tergantung sepakat yang lain juga sih Pak. Saya cuma rumah yang lain. Oke, yang lain bagaimana? Jam 8 pagi? Bagian Kebagian. Udah ada yang jawab dan to the point kebagian. Oke. Nanti siang ngantuk. saya bangun belu tapi kalau pagi. Voting. Ya, jam 1 berarti ya. Kayaknya yang lain ini yang jadi yang selalu saya jadi pertanyaan. Yang lain ini mendengarkan atau hanya naruh HP-nya terus Zoom-nya bunyi sendiri gitu ya. Tidur Pak. Saya sih nggak masalah ya, kewajiban saya menyampaikan, ngasih kuliahan, ngajak untuk memahami ini. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Oke, saya lanjutkan. Berarti tetap jam 1 sih sebenarnya. Iya Pak. Iya, panas dikit nggak Enaknya apa-apa. sih jam 9, Pak. Jam 9. Tapi kalau jam 9 agak mepet ke jam ngajar saya jam 10. Tapi terserah sih. Jangan Pak, nanti gak enak bapaknya, repotin Bapak. Ya, berarti jam 1. Kalau sebenarnya sebentar lagi juga masuk musim penghujan sih. Sekarang sudah September, Oktober. Beberapa minggu juga udah sering hujan, kemungkinan. Biasanya seperti itu sih, nggak tahu juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini informasi perkuliahan itu dari 2 website ini ya. Informasi perkuliahan itu 2 website ini. Yang pertama itu e-kampus. Ya, sebenarnya satu lagi ya, WhatsApp group ya. Saya lupa naruh. WhatsApp group juga sebagai komunikasi kita. Jadi paling enggak ya ada komunikasi. Kalau ada apa-apa mungkin e-kampusnya nggak bisa diakses, terus ini juga nggak bisa, dari sana ada kemungkinan juga. Jadi lewat WhatsApp.
Jadi kampus itu biasanya saya gunakan untuk informasi awal perkuliahan gitu kan, agenda, karena itu kewajiban dari kampus juga. Terus absensi, link Zoom-nya kan saya taruh di kampus. Dari kalau website saya ini linknya, ini untuk saya taruh. Ini ada, nanti saya jelaskan ya, pendaftaran boot. Di sini saya taruh untuk materi, rekaman perkuliahan, materi, pengumpulan tugas. Dan tadi hadiahnya fotonya saya taruh. Itu saja. Nah, sekarang saya punya boot WhatsApp untuk reminder perkuliahan tadi, terus ngecek nilai, ngecek kehadiran, ngecek link. Jadi link formnya kan di sini ya. Tapi kalian bisa cek di WhatsApp untuk mengetahui tugasnya itu linknya di mana. Nah, sebelum itu kalian harus daftar dulu di boot yang saya buat. Cara daftarnya bagaimana? Silakan kalian kunjungi website saya. Saya kasih contoh pendaftarannya. Yang udah bisa buka, bisa lewat HP atau sekarang bisa daftar sekarang ya. Buka di cadacademy.my.id, klik ini, daftar boot. Biar mudah saya taruh linknya di chat Zoom. Itu linknya ya, silakan daftar. Kalau berhasil, nanti akan ada WA masuk. Saya kasih contoh untuk nomor saya. Kalau sudah daftar nanti ada informasi pendaftaran gagal, tapi tetap ada informasi WA. Saya kasih contoh untuk daftarnya ya. NIM 123, NIM harus benar ya, biar jangan sampai salah. Kalau salah nanti saya belum buat menu editnya, jadi kontak ke saya lewat WA. NIM salah gitu ya. Nama, Dwi, pilih kelasnya, pengujian software dan sistem 18A3. Terus nomornya 62. Sebenarnya pakai 0 juga bisa sih. Saya sudah buat if di dalamnya untuk mengecek. Kalau 0, tambahkan 62. Kalau ada 62, nggak usah ditambahkan. 857. Nomor saya 30, 40, 25. Klik register. Kalau berhasil, nanti ada informasi pendaftaran berhasil, silakan cek nomor WhatsApp-nya. Biasanya ada WhatsApp masuk, pendaftaran berhasil. Kalau gagal, ada informasi juga gagal. Karena ini di hosting yang murah, jadi mungkin agak lama. Koneksinya agak lama. Yang penting berjalan sih kalau saya. Silakan dicoba. Sekaligus untuk mendata nomor WA kalian. Kalau grup kan saya bisa ngambil kontak dari grup, tapi saya nggak mengetahui nomor ini namanya siapa. Kalau ini saya bisa langsung tahu nomor ini, namanya ini, kelas ini. Karena ini saya simpan di database. Jadi nanti di minggu depan, sebelum perkuliahan, saya bisa mengingatkan untuk ada perkuliahan pertemuan sekian di jam sekian gitu ya. Siapa tahu mungkin jam 11 saya harus ada keperluan gitu kan, saya ajukan di pagi gitu, mungkin saya kasih tahu lewat WA masing-masing biar lebih kelihatan lebih personal ya. Agak lama ya. Sudah. Iya Pak, baru mau nanya Pak. Jadi pertanyaan nih, kok agak lama ya? Ya wajar ya. Saya kayaknya kadang tadi di kelas 18A2 sih lancar sih. Nah, karena saya sudah daftar nomor saya, maka ada informasi pendaftaran gagal, silakan cek
pesan masuk WA. Nanti ada informasi bahwa saya gagal daftar. Kalau berhasil nanti juga ada informasi pendaftaran berhasil. Nah, mungkin ini masih nggak tahu gangguan apa ya. Bisa dicoba nanti ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini chatbotnya. Ada yang berhasil nggak? Ntar saya cek. Apa ada yang salah ya? Masih loading, Pak. Masih ada. Iya, iya. Ya, mungkin koneksinya. Saya lanjutkan. Nah, keywordnya itu untuk memulai, itu pakai UPB. Mungkin minggu depan saya buat tutorialnya dalam bentuk video. Jadi nanti ada menu, kalau udah biasa ngecek pulsa, yang pakai Indosat Uridu itu ada untuk ngecek pulsa pakai WA ya. Sekarang udah banyak. Saya niru di sana sih. Jadi di sana keywordnya adalah UPB. Kalau keyword, kalau kalian kirim WA ke nomor itu, nomor chatbotnya UPB. Nanti ada balasannya, ketik menu 1 untuk informasi akun, nomor 2 untuk cek informasi kehadiran, 3 untuk informasi nilai, 5 untuk lihat materi, 6 rekaman, link pengumpulan tugas, dan lain sebagainya. Soalnya ini masih, saya mau pindah server, mau pindah tempat. Masih belum sempat. Oke, nanti saya perbaiki lagi kalau gitu. Pak, punya saya udah berhasil tapi nggak ada WA-nya, Pak. Oh gitu ya. Sama Pak, saya juga. Bentar, nanti saya cek lagi. Nanti saya, kalau sudah berhasil, nanti saya kasih tahu di grup WhatsApp ya. Kalau di kelas yang Baik, pertama Pak. tadi 18A2, jam 10 tadi masih bisa. Ya begitulah perangkat lunak. Nah, itu inilah salah satu alasan topik pengujian software. Kita langsung masuk ke topik ini ya, ada hubungannya juga. Kenapa kenapa ini diadakan pengujian software dan sistem? Bentar, saya kemarin nemu meme dari Twitter yang bagus tentang bagaimana seorang startup itu kondisinya sebelum dia rilis aplikasi dan setelah dia rilis aplikasi. Orang luar sih yang upload, tapi ini menggambarkan bagaimana bisa menggambarkan bagaimana seorang IT ketika setelah rilis itu yaitu menghadapi banyak error itu hal yang wajar. Makanya diadakan pengujian untuk menghindari error-error yang nggak perlu sebenarnya. Jadi maklum saja sih kalau orang IT harusnya maklum ya kalau kita install kayak aplikasi-aplikasi pemerintah itu ya, Peduli Lindungi, atau lain sebagainya, biasanya error dan lain sebagainya. Sebagai anak IT yang paham tentang dunia IT, ya memaklumi. Tapi kadang orang yang nggak paham, biasanya marah-marah, kok aplikasinya error. Mana fotonya ya? Duh, lupa. Nggak nge-save. Ya, kelewat. Nggak ada. Ini bagus sih, ada orang sebelum dia rilis itu bentuknya rapi. Setelah rilis bentuknya acak-acakan gitu ya. Ya karena tahu setelah rilis dia akhirnya tahu bahwa aplikasi yang dia rilis itu banyak errornya gitu. Nah, itu kenapa kita akan melakukan pengujian software dan sistem. Jadi pengujian software dan sistem adalah suatu teknik yang digunakan untuk menentukan bahwa perangkat lunak dihasilkan telah memecahkan masalah atau bisa membantu menyelesaikan masalah. Pengujian itu termasuk ke dalam salah satu langkah dalam SDLC ya, System Development Life Cycle, pengembangan perangkat lunak di dalam metode pengembangan perangkat lunak. Nah itu
Nanti ada hubungannya di kerja praktek, perbedaan kerja praktek sama tugas akhir ya. Jadi kalau tugas akhir, kalau kerja praktek itu laporannya sampai bab 4 kan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 itu perancangan nih, perangkat lunak atau sejarah tempat KP dan lain-lain, perancangan, bab 4 itu sama pembahasan ya, bab 4 kesimpulan. Nah, kalau skripsi atau tugas akhir, bab 1, 2, 3 sama, bab 4-nya itu pengujian, pembahasan sama pengujian. Nah, itu masuk ke mata kuliah kita, pengujian perangkat lunaknya di bab 4. Nanti kita akan mengenal pengujian black box untuk sistem, ada pengujian lain. Kalau skripsinya tentang data science dan machine learning juga ada pengujiannya. Semua sistem harus diuji. Nah itu, kalau di KP kan nggak ada pengujiannya. Apalagi yang perancangan apa yang diuji gitu ya. Nah baru ke bab 5 kesimpulan, itu perbedaannya. Nah kita akan pelajari di mata kuliah kita hari ini. Jadi software testing istilahnya. Ada user experience test, test planning and contour, test analis, test case development, test development. Yang paling banyak dibahas, akan kita bahas dulu itu ini yang paling sering ya, white box testing dan black box. Kalau saya sebagai pembimbing skripsinya, dalam pengujian harus 2 metode. Yang pertama itu pakai white box testing atau black box testing. Ini itu pengujian untuk yang bagian luarnya saja sih. Jadi white box testing sama black box testing itu untuk penguji loginnya bisa apa enggak, websitenya bisa diakses atau enggak, usernya bisa ngakses atau enggak, nguploadnya bisa ngakses atau enggak, button back-nya bisa atau enggak, gitu kan, editnya bisa atau enggak, hanya hal-hal seperti itu. Kalau di black box atau white box testing, nanti ada pengujian user experience, user interface, user experience ya. Pemilihan gambarnya udah sesuai atau enggak, pemilihan warnanya udah sesuai atau enggak. Kalau di aplikasi Android, nah, kan kalian sudah sering dengar istilah user interface sama user experience ya, UI UX. Untuk yang belum paham perbedaannya itu ini sebenarnya yang ambil kebanyakan mahasiswa desain ya, karena mahasiswa etik itu ya ada juga mahasiswa etik yang fokus ke desain. User interface itu lebih fokus ke warna, lengkukan, pilihan warna gitu kan, estetika gitu ya. Itu user interface. Yang pintar desain itu mungkin paham sih. Pemilihan warna yang serasi gitu ya, color grading. Istilahnya kalau ngedit video gitu ya, color grading dan lain sebagainya, color palette. Itu user interface. Kalau user experience lebih ke gunaan. Tombol ini berguna atau enggak gitu ya. Contoh sederhana yang paling mudah sih tombol back di dalam aplikasi Android ya. Kalian naruh tombol back di bawah, apa naruh tombol back di atas gitu ya. Kalau kalian naruh tombol back di atas sama user experience disalahin. Karena normalnya HP sekarang kan ukurannya udah besar-besar ya, 6,5. Orang itu menggunakan aplikasi kan pakai jempol. Jempol itu maksimal sampai sini ya, sampai tengah gitu ya. Kalau kalian bikin tombol di atas, orang akan kesusahan gitu ya. Mencet tombol back-nya pakai jempol. Nah, itu yang dipikirin di user experience. Nah, itu biasanya kalau di perangkat startup besar gitu ya, kayak Gojek itu ada khusus dulu. Jadi orang bagian engineering-nya ngerjain, rilis, nanti user experience yang ngoreksi. Ini tombolnya nggak kelihatan gitu ya, warnanya kurang mencolok gitu, seperti itu. Nanti dibalik lagi, edit lagi, kerjain lagi, nanti ada user experience di testing lagi, terus user acceptance test, dicoba di user beneran, mungkin beberapa minggu itu ada masukan atau enggak gitu kan. Kalau yang rajin Twitteran mungkin tahu ya, dulu kemarin-kemarin Twitter udah bisa update story ya. Namanya apa ya, lupa saya. Apa ya namanya, lupa saya. Di Twitter udah bisa update story kayak Facebook gitu kan, di atas itu ya, di kanan. Habis itu kan sekarang dihapus lagi. Ya mungkin dia dapat masukan dari beberapa user atau dari software engineer-nya, testingnya bahwa ini nggak terlalu berguna nih, dihapus saja. Ya udah dihapus. Seperti itu ya. Nah, itu perangkat lunak. Nggak ada perangkat lunak yang tiba-tiba langsung fix. Nggak ya. Semuanya
sebulan, 2 bulan itu pasti ada perbaikan terus. Itu yang paling susah sebenarnya. Bukan hanya membangun, tapi ya sama seperti kalau kita beli pohon gitu ya, beli bunga, tanaman gitu ya. Pandemi ini sekarang kan banyak yang suka tanaman. Belinya sih mudah. Yang susah itu ngerawatnya itu ya. Apalagi kalau pohon atau buah gitu ya, sampai berbuah itu yang susah. Sama seperti pembuatan perangkat lunak. Buatnya itu mudah. Biayanya untuk perawatan dan ini sebenarnya lebih mahal. Ada persentasenya sih, saya lupa naruhnya. Bagaimana persentase untuk perawatan perangkat lunak itu lebih besar daripada untuk implementasinya, pembuatan aplikasinya itu bisa sampai lebih dari 60%-nya itu malah di perawatan. Gitu ya. Nah, itu pengujian software dan sistem. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Sudah ada gambaran untuk mata kuliah ini? Ada yang ditanyakan? Ya, udah Pak, izin bertanya. Yang nanya siapa ya? Nggak kelihatan. Rizwan, Pak. Iya. Rizwan. Ya, apa yang ditanyakan? Ini kan kita mau ngeji software nih. Nah, software yang kita uji itu software dari mana? Apakah kita yang buat sendiri atau gimana gitu, Pak? Pengujian. Pertanyaan menarik. Nah, ini dapat hadiah nih. Silakan nanti ambil kontak WA, kontak saya ya, untuk ambil hadiah. Jauh, Pak. Saya lagi di rumah, ini dari Cianjur. Oh, di Cianjur. Iya, nah. Iya. Cianjur ke sini berapa jam? Saya di Bekasi, saya dekat kampus ya. Sekitar 2 jam sih, Pak, ke sana. Iya, ya kalau ya sampai akhir semester kan 3 bulan lagi ya. Silakan pasti ada waktu ya. Iya, siap. Ingat-ingat saja, maksudnya kasih tahu saja kalau mau ngambil. Kan 3 bulan ini nggak mungkin nggak kesini sama sekali. Ya, kebetulan saya lagi sakit nih, Pak, habis kecelakaan. Oh gitu ya. Bukan karena emang sengaja pulang ke rumah. Karena iya. Tak kira karena. Ya kan. Saya untuk sekarang masih gak bisa bawa motor, Pak. Oh, gitu. Karena patah tangan, patah tulang. Iya. Kecelakaan di mana? Di daerah Cianjur juga sih. Oh, saya nggak pernah ke Cianjur. Cianjur itu penghasil beras ya? Iya. Iya, saya juga nggak pernah. Saya nggak pernah ke Cianjur. Ya nanti kapan-kapan ke Cianjur saya agendakan. Nah, pertanyaannya bagus. Pengujian software dan sistem. Terus yang diuji itu apa? Ya itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita nunggu kalian buat sistem atau software yang kalian buat ya nggak ya 1 semester nungguin sistem atau software yang kalian buat dulu ya. Kalau buat dulu ya kelamaan. Yang diuji adalah software, nanti tergantung topiknya ya. Kalau nanti user experience atau user interface, kalian bisa pilih website apa gitu, Tokopedia atau yang lain untuk kalian kritiki. Shopee gitu kan, kalian kritiki ya. Banyak masukan sebenarnya kalau ngikutin sebagai anak IT kalian ikuti topik-topik di Twitter itu. Saya sebagai seorang yang sering aktif di Twitter ya, kan Twitter itu anak IT itu banyak ada topik ya. Kalau kita ngikutin topik software engineering, nanti kita dikasih saran-saran orang-orang yang dalam ahli IT. Jadi kita tahu perkembangannya, isu-isu terbaru gitu ya. Termasuk juga kalau kalian aktif di Facebook ya ikutin grup-grup Facebook yang tentang, pasti ada software engineering, testing juga ada. Kalau kalian aktif di Instagram, kalian follow akun-akun yang bahas tentang IT, kebanyakan orang India ini. Kalau kalian lagi belajar sesuatu terus ketemu orang India, tutorial orang India, itu udah di jalan yang benar ya. Karena hampir semua materi yang pembahasan apapun yang tentang IT yang terbaru itu orang India semua. Itu sampai ada meme-nya orang luar negeri juga. Bagaimana seorang India itu sesuatu yang hal sulit bisa dijelaskan dengan yang mudah. Ya, kalau masalah IT emang kita kalah dengan India ya. Bagaimana software pimpinan CEO Google, CEO startup besar itu orang India. Orang India banyak orang India. Itu ya.
Yang diuji ya kalau kalian sudah punya perangkat atau software atau sistem ya kalian bisa pakai si software atau sistem kalian. Kalau nggak ada ya pakai software yang orang lain dulu. Yang penting karena kita mata kuliahnya fokus ke pengujiannya adalah kalian bisa melakukan pengujian terhadap software tersebut. Nah, yang lagi ramai sekarang, software itu pengujian itu bisa dilakukan secara otomatis, automation testing tool. Nah, itu biasanya pakai tool. Nah, ini salah satu beberapa tool yang digunakan untuk otomasi testing ya. Kalau yang sering berkutat dengan API, mungkin sudah paham tentang Postman ya, untuk ngecek API kita itu berjalan atau enggak. Itu udah standar ya. Postman. Yang rame ini Selenium, Catalon. Ada beberapa locker yang khusus mencari seorang yang bisa menjalankan Catalon atau bisa menggunakan Selenium gitu ya. Bisa menggunakan Apache Gmeter. Yang lain saya nggak tahu. Ya, saya tahu Postman, Gmeter, Catalon, Selenium, sama Cucumber. Itu saja. Ada banyak tool untuk otomasi gitu ya. Jadi untuk ngecek login kita sudah benar atau belum kan, kita nulis username, password. Kalau masuk berarti berhasil, kalau nggak masuk berarti salah. Kalau itu berkali-kali kan capek ya. Jadi makanya dibuat tool bagaimana itu biasanya pakai Selenium, ngecek login otomatis. Akhirnya Selenium itu dipakai orang untuk membuat boot shell otomatis, boot flash shell ya, bagaimana checkout otomatis. Jadi biasanya pakai Selenium, ada yang pakai JavaScript juga untuk otomasi. Nah, ini opportunity, kesempatan untuk berkarir di dalam dunia pengujian software atau software testing itu banyak. Kalau dulu waktu saya kuliah itu 2009, IT itu nggak terlalu banyak ya, paling cuma IT support gitu ya. Semuanya masuk ke sini. Kalau sekarang udah lebih detail gitu ya, software testing gitu kan, front end, back end, data analis, data science gitu kan, udah banyak. Nah, ini saya kasih contoh locker tentang kalau kalian pengen berkarir, peluangnya masih banyak tentang pengujian software. Jadi ngodingnya nggak banyak sih. Jadi kalau software itu lebih ke fokus pengujian ya. Ada yang menyebutkan otomatis menyebutkan secara spesifik software yang dipakai gitu ya. Kalau di sini QA, automation engineer, application tester, tapi nggak menyebutkan dia pakai framework atau enggak, cuma menyebutkan memahami dasar framework yang digunakan. Tapi nggak tahu framework yang digunakan itu Selenium, Catalon atau apa gitu. Yang penting dia butuhkan software engineer untuk bagian otomasi testing. Terus ini test engineer. Ini juga nggak menyebutkan aplikasi yang digunakan, cuma pengembangan automated test. Nah, ini pengembangannya, pembuatan automated testing K24. Ini si cepat. Dia kayaknya aplikasi perusahaan-perusahaan yang ramai ketika pandemi gitu ya, lagi banyak lowongan. Si cepat ini karena jual beli online makin ramai, K24 apotek makin ramai. Terus yang lain, ini saya kasih contoh yang spesifik nyebutkan framework yang dipakai. Sehatku, nggak tahu ini startup atau apa. PT Sehatku Arsana Medica. QA engineer ya, quality assurance automation. Nah, ini dia nyebutkan framework yang dipakainya. Dia nyebutkan framework yang dipakai, Catalon, Postman, Cucumber. Ini aplikasi untuk automated test. Iya, bentuknya GUI dia. Nanti dia tinggal klik-klik. Nanti mungkin kita akan bahas juga di perkuliahan kita. Sama-sama belajar. Saya juga baru kenal Cucumber dari Postman, itu standar ya. Catalon juga. Di sini dia juga nyebutkan, kalau di sini nyebutkan Selenium. Tool yang dipakai adalah Selenium. Familiar with automated testing, Selenium willing to go work in Yogyakarta.
harus ke Yogyakarta. Nah, jadi ada beberapa lowongan yang pengujian software secara umum gitu ya, tapi dia nggak jelasin gitu masalahnya. Dia butuhnya perangkat lunak apa gitu ya, apa frameworknya apa gitu. Kalau ada juga yang detail seperti ini ya, Katalon, Postman, Cucumber itu kan ya udah. Kalau ada lowongan kayak gini ya udah kita fokus. Kalian kalau pengen pengujian fokus di topik ini ya ini perangkat yang dipakai gitu ya. Jadi kalian ikuti dari sekarang kalau pengen fokus di dunia kerja di dalam dunia IT dan topik yang kalian pilih adalah pengujian software, ya kalian coba dulu gabung ke grup-grup lowongan IT ya, lowongan kerjaan IT, terus lihat itu ya. Requirement-nya itu apa, terus kalian pelajari gitu ya. Sebagai goal yang akan dihadapi gitu, yang akan dicapai. Oke, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Oh ya Pak, satu lagi nih Pak. Iya. Apa Untuk pertanyaan? software yang akan kita gunakan itu pakai software apa ya Pak? Mungkin sebelum UTS kita akan bahas tentang teorinya dulu ya. Pertemuan awal mungkin kita akan bahas tentang teorinya dulu, maksudnya teori tentang pengujian software itu ya, white box sama black box itu yang standar. Dari situ kita akan bahas framework dalam pengujian perangkat lunak. Kan ada banyak di sini, tapi nggak mungkin saya jelaskan. Yang paling nanti saya akan fokus ke Selenium karena yang lagi rame Selenium. Oh, oke. Terus ada Cucumber. Apa ya bahasa Inggris? Cucumber. Saya kadang salah baca sih. Sama Katalon, API Postman, yang saya familiar ya. Apache JMeter. Apache JMeter itu ngecek. Ini yang pakai aplikasi ya. Kan ada juga yang nggak pakai aplikasi. Kayak ngecek user experience tadi itu kan. Yang banyak kritiknya sih aplikasi Shopee itu ya. Aplikasi Shopee yang terlalu berat gitu ya. Terlalu banyak ini. Nah itu kayak ngecek user experience gitu kan, menguji aplikasi itu kan nggak pakai perangkat lunak. Ada yang kalau ya seni aja, ya secara teori harusnya ini posisinya di sini gitu. Ada yang pakai teori gitu kan, ada yang pakai perangkat lunak. Yang perangkat lunak itu sesuatu yang biasanya lebih teknis gitu kan, if else-nya berjalan atau enggak, loginya berjalan atau enggak. Apache JMeter itu kan, ini Apache itu kan web server. Ini biasanya untuk ngecek website itu kalau diakses 1000 orang itu kuat atau enggak. Itu lebih ke namanya istilahnya apa ya, load balance. Bagaimana kalau diakses bareng-bareng 10.000 orang gitu kan, websitenya down atau enggak gitu. Nah itu dicek pakai software. Nggak mungkin kita nyuruh 10.000 orang untuk ngakses aplikasi kita kan, nggak bisa kayak gitu. Nah itu biasanya butuh perangkat lunak tambahan. Tapi kalau pengujian standar loginya sudah sesuai atau belum tampilan ini, itu ada ya manual, ada yang manual pengujian biasa. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, kalau nggak ada saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Nanti akan saya kasih tahu kalau pendaftaran bootnya udah bisa ya. Kalau nggak kalian coba-coba dulu. Iya Pak. Iya masih bisa. Nanti kalau saya ini kalau ada WA terdata WA-nya masing-masing, nanti saya gunakan untuk reminder perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan
nggak lama ya sebenarnya perkuliahan itu. 7 pertemuan, 14 pertemuan itu dengan materi yang sangat banyak. Itu nggak lama. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.